It starts quietly. One skip meal, one less hour of sleep. You say, just one more page, then I will rest. But the rest never comes. Then you scroll. Everyone seems ahead. Another achievement, another award. And even though you're trying, suddenly it doesn't feel enough. You smile, tap like, but something inside you get smaller. When you're alone, it gets louder. What if I fail? What if I'm not enough? You try to outrun it with more work, more plans, more pressure. But the silence, it stays. Academic pressure doesn't always shout. Sometimes it whispers until it's the only thing you hear. When was the last time you actually felt proud of yourself? Are we studying or just surviving? If we stop for a moment, will everything fall apart? What if grades were not the only thing that mattered? Maybe it's time to start talking about it. Can you describe the most challenging academic pressures you're facing in your current semester? Dari mata kuliah psikologi perkembangan karena hafalannya cukup banyak. Ada ujian mata kuliah konseling kognitif yang mengharuskan kita itu bawa siswa dari luar ke kampus dan ujiannya itu di timer 30 menit. Kalau lebih ataupun kurang dari 30 menit itu bakalan terancam ke hasil ujian. Bagi waktunya sih antara mungkin deadline tugas sama udah mulai plotting skripsi juga kan sekarang. What do you think are the main sources of that pressure? Mungkin karena hafalannya yang terlalu banyak dan materinya juga cukup detail ya. Tentunya karena aku ini bukan warlock malam, jadi bikin aku kesulitan untuk cari konselingnya itu dari mana. I would say dari teman-teman juga sih, karena biasanya dari teman-teman kan juga ya kita kan biasanya dituntut untuk nggak mau kalah lah sama orang lain. Dari diri sendiri juga ngerasa kayak aduh kok teman-teman kayak misalkan judul skripsi udah pada nemu tapi aku belum gitu. How Ngaruh banget. has this pressure affected your mental or physical well-being? Detail ya. Ketika mempelajari mata kuliah tersebut itu jadi lebih sulit masuk materinya. Nah, aku tuh jadinya setiap lagi ngelakuin hal apapun itu nggak bisa fokus dan kayak kepikiran kalau masih harus nyari konseli dan masih harus mikirin gimana caranya 30 menit itu aku bisa dari tahapan awal sampai di tahapan akhir konseling. Ngaruh banget sih karena sesimpel ini ketika aku direkam video ini itu tuh kayak lagi banyak pikiran yang muncul di otak, jadi kayak buat ngungkapin sesuatu tuh kayak lebih susah gitu. What strategies do you use to cope with academic pressure? Materinya, belajarnya diberi waktu istirahat. Jadi mungkin berapa puluh menit belajar, ambil waktu istirahat 15 menit, 10 menit. Itu dengan cara aku cari-cari ke teman-teman aku yang warlock Malang itu tanya ke mereka punya tetangga atau kenalan yang masih siswa atau enggak. Terus aku juga banyakin latihan. Aku tahu kapasitas diri aku sih, karena ya di semester akhir ini yang paling paham tentang diri sendiri ya cuma diri kamu sendiri. Jadi aku juga harus paham kapan waktuku untuk istirahat dulu, kapan juga aku harus memposisikan diri ketika ya mungkin obrolan dari teman-teman aku tuh udah yang kayak oh ya oke, mereka udah punya judul skripsi segala macam, itu aku harus bisa atur sendiri juga supaya aku tuh nggak terpengaruh gitu, nggak terpengaruh ke stresnya. Jadi karena aku belum dapat judul skripsi, let's say belum dapat dosen bimbing gitu, jadi mungkin harus bisa ngatasin segalanya sendiri. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang sekiranya udah berat banget buat aku rasain tuh biasanya tuh aku istirahat dulu sih. Do you have any advice for other students on how to deal with academic pressure? Mungkin nggak usah terlalu dipikirin gitu ya. Jadi bawa santai aja. Harus tenang biar kita tahu jalan keluarnya itu apa. Karena kalau kita terlalu fokus sama permasalahan ya, sama tantangan yang dikasih dosen, itu nantinya malah kita stuck dan nggak punya solusi. Nikmatin dulu aja apa yang lagi kalian kejar, apa yang lagi kalian mau rencanakan di semester ini. Jalanin dulu aja, fokus sama diri kamu sendiri, karena ya yang paling ngerti diri kamu sendiri ya juga cuma kamu sendiri. Dan gak usah terlalu lihat orang lain juga sih, karena ketika kamu ngeliat orang lain tuh bakal berpengaruh banyak ke diri kamu. Jadi fokus on yourself, pahamin juga kapasitas diri kamu. Kamu harus paham ruang-ruang kamu juga untuk kamu bisa berkembang, untuk kamu bisa istirahat, karena ya yang paling tahu diri kamu itu kamu sendiri. Jadi jangan biarkan orang lain tuh untuk masuk ke hidup kamu untuk ngacak-acak lah apa yang udah jadi prinsip kamu. You're not alone in this. It's okay to slow down, to take care of yourself.